Laki-laki menyebalkan. Setelah cukup lama mereka bertegur sapa, Arga dan Vino kemudian meninggalkan pengantin dan kembali ke kerumunan teman-temannya. Tiba-tiba, "Bu, maafkan aku tidak sengaja menabrak dan menumpahkan minuman di bajumu." Seorang gadis cantik berambut panjang lurus hampir sepinggang tak sengaja menabrak Arga dan menumpahkan minuman yang ia pegang sampai mengotori baju Arga. "Cih, bilang saja kau sengaja menabrakku untuk menarik perhatianku bukan?" ujar Arga dengan penuh percaya diri. "Heh, memangnya siapa kau, sampai aku harus melakukannya? Dasar laki-laki sombong. Percuma saja tadi aku minta maaf. Kenapa tidak sekalian saja tadi aku pecahkan gelas ini di kakinya?" gumam sang gadis. Belum selesai perdebatan mereka, tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri mereka. "Mentari, ada apa nak? Kenapa kau ribut dengan temanmu?" tanya pria parubaya. "Dia bukan temanku ayah. Dia pria paling menyebalkan dan sombong yang pernah aku temui," ucap Mentari kesal. Pria parubaya itu kemudian mengarahkan pandangannya kepada pemuda tersebut. Tetapi ketika melihat wajah Arga, pria parubaya itu kaget dan langsung mengenali sosok di depannya. "Kau, Arga Tama Putra Wijaya, anak dari Tuan Tesar Wijaya bukan? Perkenalkan aku Paman Burhan, aku CEO di salah satu perusahaan cabang milik Tuan Tesar Wijaya ayahmu. Senang bertemu denganmu di sini. Paman langsung mengenalmu karena sering melihat fotomu di meja kerja Tuan Tesar." Jelas Burhan. Mengetahui ayah dari gadis yang baru saja bertengkar dengannya mengenal jati dirinya, membuat Arga semakin sombong dan percaya diri. "Kau lihat, bahkan ayahmu saja mengenal siapa aku kan?" tegas Arga penuh arogan. "Kau pikir karena ayahku mengenalmu lalu aku takut denganmu?" jawab Mentari yang semakin marah. Mendengar anaknya berbicara seperti itu, Burhan langsung menyebut nama anaknya itu dengan nada membentak. "Mentari, kau jangan keterlaluan. Nak Arga ini anak dari bos besar kita. Karena jasa-jasa beliau kita bisa hidup nyaman seperti sekarang." Burhan mendengar ayahnya membentaknya di depan orang lain. Mentari hanya bisa menatap mata Burhan dengan mata berkaca-kaca dan penuh kekecewaan. Mentari langsung pergi meninggalkan mereka, bahkan meninggalkan pesta pernikahan anak dari kerabat ayahnya tersebut. "Nak Arga, Paman minta maaf karena ketidaksopanan anak Paman. Sebetulnya dia anak yang baik," ujar Burhan. "Tidak apa-apa Paman. Terima kasih karena telah membelaku. Akan ku sampaikan nanti kepada papaku kalau aku bertemu dengan Paman di sini," jawab Arga sedikit berbohong. Karena memang Arga dan Tesar akhir-akhir ini jarang sekali bahkan tidak pernah mengobrol. Sekalinya mereka bertemu, Papa Tesar akan dianggap menyebalkan oleh Arga, karena selalu memarahinya. "Baik nak, terima kasih. Paman pamit dulu. Jika kau membutuhkan bantuan Paman, jangan sungkan. Ini kartu nama Paman." Burhan berpamitan karena dalam hatinya ia ingin cepat-cepat menyusul anak perempuannya yang baru saja ia bentak. Sejujurnya Burhan sangat menyayangi Mentari dan tidak pernah bersikap kasar kepadanya. Pantas saja dia merasa menyesal karena ini adalah pertama kalinya dia membentak anak perempuannya itu. Burhan dan istrinya segera meninggalkan pesta menuju parkiran mobil.
karena sejak tadi pasti Mentari sudah menunggu di dalam mobil. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke rumah, karena suasana di tempat pesta sudah kurang menyenangkan. Sepanjang perjalanan mereka bertiga hanya berdiam diri. Burhan fokus mengemudi, istrinya tampak tertidur karena kelelahan. Sedangkan Mentari hanya terdiam sambil melihat keluar melalui jendela mobil. Bersambung. Mentari Malata. Setelah sampai di rumah kediaman Burhan Malata, Mentari cepat-cepat bergegas keluar dari mobil dan berlalu ke dalam rumah. Burhan sempat akan menghentikannya dan mengajak putrinya bicara untuk meminta maaf, tapi istri Burhan mehanannya. Biarkan saja dulu Mas, biarkan Tari menenangkan diri dulu, tidak baik memaksanya. Hari ini pasti hari yang berat untuk Tari, karena tadi aku menyaksikan sendiri pertama kalinya Mas bersikap seperti itu kepada putri kita. Ujar istri Burhan. Maafkan ayah nak, lirih Burhan karena masih menyesali sikapnya. ******. Mentari Malata, putri sulung dari Burhan Malata. Mentari seorang gadis yang mandiri dan pekerja keras. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Mentari karena dia adalah gadis yang baik dan penurut. Meskipun orang tuanya memiliki kekayaan yang cukup banyak, karena Burhan merupakan pimpinan di salah satu perusahaan anak cabang milik Tesarwijaya, konglomerat nomor 1 di negeri ini. Lantas tak membuat Mentari menjadi anak yang manja dan mengandalkan harta orang tuanya. Sejak lulus sekolah menengah atas, Mentari sudah mulai ikut bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Burhan sambil kuliah di perguruan tinggi. Untung saja karena bekerja di perusahaan Burhan, Mentari jadi mudah menyesuaikan antara pekerjaan dan waktu kuliahnya. Saat ini Mentari sudah lulus perguruan tinggi dan bekerja tetap di perusahaan Burhan. Dia sangat cekatan dan memiliki banyak ide untuk dikembangkan di perusahaannya. Tak sedikit ide-ide Mentari dijalankan di perusahaan Burhan dan selalu berhasil. Oleh karena itu perusahaan yang dipimpin Burhan semakin maju, dan menjadi anak perusahaan terbaik milik Tesarwijaya. Karena itulah Burhan cukup dekat dengan Tesarwijaya, karena memang selama ini Tesarwijaya sangat puas dengan kinerja Burhan di perusahaannya. *****. Halo Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Burhan sedang menjawab panggilan masuk di ponselnya. Apa kau tadi bertemu dengannya? Tanya seseorang di seberang telepon. Ya Tuan, saya bertemu dengannya tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Burhan, kita lakukan saja rencananya. Panggilan dimatikan. Burhan belum sempat bertanya lagi, tapi orang yang menelponnya sudah langsung mengakhiri percakapan mereka. Semoga kau beruntung Tuan. Lirih Burhan dalam hati. Sementara di pesta pernikahan Diki, Arga dan Vino masih terlihat bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi mereka masih saja asyik mengobrol dan bergurau satu sama lain. Arga lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan dia harus berada di rumah yang membosankan dan selalu menganggap dirinya anak kecil. Ponsel Arga bergetar berkali-kali di saku celananya,
Dia memang sengaja tidak menjawabnya karena dia tahu pasti yang menelpon adalah Melinda yang bertanya jam berapa anak kesayangannya itu akan pulang. Karena geram, mamanya terus saja menelpon. Akhirnya Arga memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo, ada apa Ma?" sahut Arga. "Arga, kamu di mana nak?" tanya Melinda sambil terisak. Bersambung. Laki-laki menyebalkan. Setelah cukup lama mereka bertegur sapa, Arga dan Vino kemudian meninggalkan pengantin dan kembali ke kerumunan teman-temannya. Tiba-tiba, maafkan aku tidak sengaja menabrak dan menumpahkan minuman di bajumu." Seorang gadis cantik berambut panjang lurus hampir sepinggang tak sengaja menabrak Arga dan menumpahkan minuman yang ia pegang sampai mengotori baju Arga. "Cih, bilang saja kau sengaja menabrakku untuk menarik perhatianku bukan?" ujar Arga dengan penuh percaya diri. Memangnya siapa kau, sampai aku harus melakukannya?" "Dasar laki-laki sombong, percuma saja tadi aku minta maaf. Kenapa tidak sekalian saja tadi aku pecahkan gelas ini di kakinya?" gumam sang gadis. Belum selesai perdebatan mereka, tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri mereka. "Mentari, ada apa nak, kenapa kau ribut dengan temanmu?" tanya pria parubaya. "Dia bukan temanku ayah, dia pria paling menyebalkan dan sombong yang pernah aku temui," ucap Mentari kesal. Pria parubaya itu kemudian mengarahkan pandangannya kepada pemuda tersebut. Tetapi ketika melihat wajah Arga, pria parubaya itu kaget dan langsung mengenali sosok di depannya. "Kau, Arga Tama Putra Wijaya, anak dari Tuan Tesar Wijaya bukan? Perkenalkan aku Paman Burhan. Aku CEO di salah satu perusahaan cabang milik Tuan Tesar Wijaya ayahmu. Senang bertemu denganmu di sini. Paman langsung mengenalmu karena sering melihat fotomu di meja kerja Tuan Tesar." Jelas Burhan. Mengetahui ayah dari gadis yang baru saja bertengkar dengannya mengenal jati dirinya, membuat Arga semakin sombong dan percaya diri. "Kau lihat, bahkan ayahmu saja mengenal siapa aku kan?" tegas Arga penuh arogan. "Kau pikir karena ayahku mengenalmu lalu aku takut denganmu?" jawab Mentari yang semakin marah. Mendengar anaknya berbicara seperti itu, Burhan langsung menyebut nama anaknya itu dengan nada membentak. "Mentari, kau jangan keterlaluan. Nak Arga ini anak dari bos besar kita. Karena jasa-jasa beliau kita bisa hidup nyaman seperti sekarang." Burhan mendengar ayahnya membentaknya di depan orang lain. Mentari hanya bisa menatap mata Burhan dengan mata berkaca-kaca dan penuh kekecewaan. Mentari langsung pergi meninggalkan mereka, bahkan meninggalkan pesta pernikahan anak dari kerabat ayahnya tersebut. "Nak Arga, Paman minta maaf karena ketidaksopanan anak Paman. Sebetulnya dia anak yang baik," ujar Burhan. "Tidak apa-apa Paman. Terima kasih karena telah membelaku. Akan ku sampaikan nanti kepada papaku kalau aku bertemu dengan Paman di sini," jawab Arga sedikit berbohong. Karena memang Arga dan Tesar akhir-akhir ini jarang sekali bahkan tidak pernah mengobrol. Sekalinya mereka bertemu, Papa Tesar akan dianggap menyebalkan oleh Arga, karena selalu memarahinya. "Baik nak, terima kasih. Paman pamit dulu."
Jika kau membutuhkan bantuan paman, jangan sungkan. Ini kartu nama paman. Burhan berpamitan karena dalam hatinya ia ingin cepat-cepat menyusul anak perempuannya yang baru saja ia bentak. Sejujurnya Burhan sangat menyayangi Mentari dan tidak pernah bersikap kasar kepadanya. Pantas saja dia merasa menyesal karena ini adalah pertama kalinya dia membentak anak perempuannya itu. Burhan dan istrinya segera meninggalkan pesta menuju parkiran mobil, karena sejak tadi pasti Mentari sudah menunggu di dalam mobil. Mereka memutuskan untuk segera kembali ke rumah, karena suasana di tempat pesta sudah kurang menyenangkan. Sepanjang perjalanan mereka bertiga hanya berdiam diri. Burhan fokus mengemudi, istrinya tampak tertidur karena kelelahan. Sedangkan Mentari hanya terdiam sambil melihat keluar melalui jendela mobil. Bersambung. Mentari Malata. Setelah sampai di rumah kediaman Burhan Malata, Mentari cepat-cepat bergegas keluar dari mobil dan berlalu ke dalam rumah. Burhan sempat akan menghentikannya dan mengajak putrinya bicara untuk meminta maaf, tapi istri Burhan mehanannya. Biarkan saja dulu mas, biarkan Tari menenangkan diri dulu, tidak baik memaksanya. Hari ini pasti hari yang berat untuk Tari. Karena tadi aku menyaksikan sendiri pertama kalinya Mas bersikap seperti itu kepada putri kita. Ujar istri Burhan. Maafkan ayah nak, lirih Burhan karena masih menyesali sikapnya. ******. Mentari Malata, putri sulung dari Burhan Malata. Mentari seorang gadis yang mandiri dan pekerja keras. Kedua orang tuanya sangat menyayangi Mentari karena dia adalah gadis yang baik dan penurut. Meskipun orang tuanya memiliki kekayaan yang cukup banyak, karena Burhan merupakan pimpinan di salah satu perusahaan anak cabang milik Tesarwijaya, konglomerat nomor 1 di negeri ini. Lantas tak membuat Mentari menjadi anak yang manja dan mengandalkan harta orang tuanya. Sejak lulus sekolah menengah atas, Mentari sudah mulai ikut bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Burhan sambil kuliah di perguruan tinggi. Untung saja karena bekerja di perusahaan Burhan, Mentari jadi mudah menyesuaikan antara pekerjaan dan waktu kuliahnya. Saat ini Mentari sudah lulus perguruan tinggi dan bekerja tetap di perusahaan Burhan. Dia sangat cekatan dan memiliki banyak ide untuk dikembangkan di perusahaannya. Tak sedikit ide-ide Mentari dijalankan di perusahaan Burhan dan selalu berhasil. Oleh karena itu perusahaan yang dipimpin Burhan semakin maju, dan menjadi anak perusahaan terbaik milik Tesarwijaya. Karena itulah Burhan cukup dekat dengan Tesarwijaya, karena memang selama ini Tesarwijaya sangat puas dengan kinerja Burhan di perusahaannya. *****. Halo Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Burhan sedang menjawab panggilan masuk di ponselnya. Apa kau tadi bertemu dengannya? Tanya seseorang di seberang telepon. Ya Tuan, saya bertemu dengannya tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan Tuan? Burhan, kita lakukan saja rencananya. Panggilan dimatikan. Burhan belum sempat bertanya lagi, tapi orang yang menelponnya sudah langsung mengakhiri percakapan mereka. Semoga kau beruntung Tuan. Lirih Burhan dalam hati. Sementara di pesta pernikahan Diki,
Arga dan Vino masih terlihat bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi mereka masih saja asyik mengobrol dan bergurau satu sama lain. Arga lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan dia harus berada di rumah yang membosankan dan selalu menganggap dirinya anak kecil. Ponsel Arga bergetar berkali-kali di saku celananya. Dia memang sengaja tidak menjawabnya karena dia tahu pasti yang menelpon adalah Melinda yang bertanya jam berapa anak kesayangannya itu akan pulang. Karena geram, mamanya terus saja menelpon. Akhirnya Arga memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo, ada apa, Ma?" sahut Arga. "Arga, kamu di mana, Nak?" tanya Melinda sambil terisak. Asteris bersambung.